Episode ke-141, Shan Yuxin menjelaskan bahwa kunci gudang harta di Gunung Saint Raffle berada di tangan keluarga Xi. Keluarga yang selama ini mengelola seluruh keuangan dan aset kultus iblis surgawi. Karena orang suci generasi saat ini adalah Xi Yongxiang, maka hanya dialah yang dapat membuka akses ke perbendaharaan kultus. Ketika Qin Mu menyampaikan bahwa ia membutuhkan bahan untuk menempa pelet pedangnya, Xi Yongxiang langsung terkejut. Pelet pedang yang terbuat dari 8.000 pedang, apa kau yakin bisa mengangkatnya nanti? Pertanyaan itu membuat wajah Qin Mu langsung menggelap. Sejujurnya, ia juga mulai mengkhawatirkan hal yang sama. Xi Yongxiang kemudian mengingatkan bahwa persediaan kultus sedang menipis setelah digunakan untuk membantu korban bencana. Menurutnya, jika Qin Mu ingin menggunakan bahan-bahan berharga dari gudang harta, ia juga harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Qin Mu tidak keberatan. Ia bahkan menawarkan 1 juta koin kelimpahan besar untuk membantu keuangan kultus. Namun, Xi Yongxiang tampaknya belum puas. Dengan senyum manis yang sangat berbahaya, ia mulai menagih berbagai harta milik Qin Mu satu persatu. Pertama, ia meminta pedang pelindung junior. Qin Mu hanya bisa menyerahkannya. Kemudian ia meminta panji 1000 pagoda, guqin hangus, serta berbagai harta tingkat pemimpin sekte yang pernah diperoleh Qin Mu dari Istana Emas Roland. Qin Mu mulai merasa ada yang tidak beres. Aku hanya ingin menempa senjata roh 6 arah. Kenapa kau malah mengambil semua harta tingkat pemimpin sektiku? Namun Xi Yongxiang menjawab dengan tenang. Bahan yang akan kau gunakan berasal dari perbendaharaan kultus. Kau tidak mungkin mengosongkan gudang harta tanpa memberikan kompensasi, bukan? Mendengar alasan itu, Qin Mu tidak mampu membantah. Tak lama kemudian, Xi Yongxiang bahkan mengincar 3.000 mutiara bintang yang diperoleh Qin Mu dari Laut Timur. Qin Mu hampir menangis. Mutiara-mutiara itu merupakan salah satu harta terbaik yang masih ia miliki. Namun, setelah serangkaian bujukan dan penjelasan yang terdengar masuk akal, ia akhirnya menyerahkan semuanya juga. Bahkan ketika Xi Yongxiang melirik 2 bola mata raksasa di dalam karung tauti miliknya, Qin Mu langsung menolak dengan tegas. Tentu tidak. Melihat reaksinya, Xi Yongxiang tertawa puas dan memutuskan berhenti sampai di sana. Di dalam hati, Qin Mu merasa seperti baru saja dirampok habis-habisan. Ia bersumpah bahwa setelah Hulingger kembali, rubah kecil itu harus segera mengambil alih seluruh urusan keuangannya. Jika tidak, cepat atau lambat ia akan dibuat bangkrut oleh Xi Yongxiang. Setelah itu, Xi Yongxiang mengeluarkan sebuah cermin perunggu khusus dan menghubungi seorang tetua keluarga Xi. Di dalam cermin muncul seorang nenek tua yang berwibawa. Xi Yongxiang menjelaskan bahwa Qin Mu membutuhkan bahan terbaik untuk menempa senjata rohnya. Awalnya sang nenek menolak. Menurutnya, seorang kultus master muda tidak membutuhkan material kelas tertinggi. Namun ketika Xi Yongxiang memperlihatkan semua harta yang berhasil ia peroleh dari Qin Mu, mata sang nenek langsung berbinar. Bagus sekali. Kau benar-benar berbakat mengurus keuangan keluarga. Pujian itu membuat Xi Yongxiang tersenyum bangga. Kemudian mereka mulai membahas bahan yang tersedia di gudang harta. Sang nenek menjelaskan bahwa material terbaik sangatlah berat. Sebongkah kecil sebesar ibu jari saja bisa mencapai puluhan kilogram. Bahkan, seluruh persediaan material tingkat tertinggi tidak cukup untuk menempa 8.000 pedang. Pada akhirnya diputuskan bahwa material terbaik hanya akan digunakan untuk bagian inti dan mata pedang. Sementara sisanya menggunakan esensi emas hitam, esensi besi musim dingin, dan esensi tembaga hitam. 2 hari kemudian, Fen Yongxiao tiba dengan kapal penuh material dari Gunung Saint Raffle. Pabrik manufaktur di prefektur Mil kembali sibuk. Ribuan embrio pedang mulai ditempa. Meski pembentukan awal tidak terlalu sulit, setiap embrio harus dipalu, dimurnikan, dan ditempa ribuan kali sebelum memenuhi standar Qin Mu. Ketika memegang salah satu pedang yang sudah selesai, wajah Qin Mu langsung berubah. Ini terlalu berat. 1 pedang saja mencapai sekitar 300 pon. Jika 8.000 pedang digabungkan menjadi pelet pedang, berat akhirnya akan sangat mengerikan. Xi Yongxiang justru tertawa. Bukankah material terbaik memang seharusnya berat?
Jika pelat pedangmu tidak bisa digunakan untuk membunuh musuh dengan teknik pedang, kau masih bisa melemparkannya dan menghancurkan mereka sampai mati. Kinmu hanya bisa memutar mata. Meski begitu, pekerjaan tetap berlanjut karena kualitas material yang sangat tinggi. Proses penyempurnaan berlangsung jauh lebih lambat daripada yang diperkirakan. Berbulan-bulan berlalu, Kinmu hampir tidak pernah beristirahat. Ia harus menempa setiap pedang secara pribadi, mengukir run, menanamkan tanda roh, dan memastikan semua pedang dapat berubah ukuran sesuai kehendaknya. Ling, Yuxiu, dan Siung Xiang terus membantu selama proses tersebut. Kedua, gadis itu juga memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan senjata roh mereka sendiri. 9 naga milik Ling Yuxiu dan 1000 sutra milik Siung Xiang menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Akhirnya, Kinmu berhasil menyelesaikan 7.999 pedang. Hanya tersisa satu pedang terakhir, pedang induk, pedang terpenting yang akan mengendalikan seluruh pelet pedang. Untuk pedang itu, Kinmu menggunakan material terbaik yang tersedia. Di antara semua bahan tersebut terdapat sebongkah logam aneh yang konon berasal dari luar angkasa. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, namun beratnya mencapai 10.000 pon. Meski luar biasa, jumlahnya masih belum cukup untuk membentuk seluruh pedang induk. Karena itu, Kinmu mengeluarkan pecahan pedang kuno yang pernah diperolehnya dari Istana Emas Wallen. Saat ia memegang kedua benda itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Terdengar suara dentang keras. Pecahan pedang dan logam misterius itu tiba-tiba saling menarik. Cahaya keemasan meledak ke segala arah. Sinar-sinar terang berputar mengelilingi tubuh Kinmu seperti naga emas yang menari di udara. Seluruh pabrik manufaktur diterangi cahaya menyilaukan. Bahkan, cahaya itu menembus pintu dan jendela hingga menerangi area luar. Benturan demi benturan terus terjadi. Setiap tabrakan membuat lengan Kinmu mati rasa. Setelah berlangsung cukup lama, logam misterius itu akhirnya jatuh ke tanah dan hancur menjadi abu. Namun perubahan besar telah terjadi. Pecahan pedang di tangan Kinmu menyerap seluruh esensi logam tersebut. Bilah yang sebelumnya patah mulai tumbuh kembali. Dalam sekejap, pedang itu menjadi utuh seperti baru. Ditempa, permukaannya dipenuhi simbol-simbol misterius yang bergerak seperti naga dan ular. Simbol-simbol itu berkedip sesaat sebelum perlahan menghilang. Meski hanya sekilas, Kinmu berhasil melihat satu karakter kuno yang terbentuk dari cahaya tersebut. Karakter itu berbunyi, Riang.